Yesus lah gitu ya, bahwa Anda mengatakan tidak sempurna. Kenapa Anda melarang dia menikah gitu loh. Itu topiknya, silakan. Kevin, monggo Kevin. Bukan, bentar. Ini topiknya adalah argumen dari sisi Mas Musa sekalian, Yesus nikah gitu ya. Saya mau dengar dulu apa ya istilahnya, hidangkan Kecil suaranya, Pin. Kevin, suaranya kecil, Pin. Digedein dulu suaranya. Halo. Iya. Ya. Oke, saya mau dengar dulu argumen dari teman-teman sekalian tentang, berarti di sini anggapannya dari teman-teman sekalian, anggapannya adalah Yesus menikah, betul? Ya. Oke, saya baru 10 menitan join, mau dengar dulu gimana landasan dari argumen tersebut. Silahkan. Mungkin Dinda Kores. Izin Bang, saya dulu Bang ya. Silakan Ustaz. Silakan, Ustaz. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka di dalam surah Ar-Ra'd, ya sebagaimana yang Bang Zuma sampaikan barusan, di ayat ke-38 kalau nggak salah itu ya. Iya, Di sana betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan. Dan sungguh kami telah mengutus rusulan, beberapa rasul, min qablika, sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan lahum, kepada seluruh para rasul itu, azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Tuhfatul Ahwat, ditegaskan bahwa ayat ini menunjukkan Allah memberikan kesempatan, atau Allah telah menakdirkan semua nabi itu, rasul-rasul itu menikah. Nah, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain seumpama. Ayat yang lain kalau mengenai Nabi Isa tentunya itu udah ada ya. Cuma ini ya ayat yang mengindikasikan kalau ayat-ayat lain itu Allah telah menjadikan setiap ciptaan itu berpasang-pasangan. Ada pagi, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada hitam, ada putih, ada benar, ada salah. Itu semuanya sudah Allah sampaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Nabi Isa itu menikah, Yesus itu menikah. Menikahnya nanti ketika turun kedua kalinya, ketika membunuh Dajjal, laknatullah alaih. Nah, dan Imam Ghazali dalam beberapa karyanya juga menjelaskan bahwa Sorry Pak. para nabi Kalau- itu sorry, memang sebentar, saya semuanya potong, maaf. menikah. Dulu, Bang, dengerin dulu. Gantian Maaf. lah. Kalau argumennya berdasarkan dari kitab suci agama Anda, nggak akan saya debat. Nanti saya kasih berdasarkan Bible. Udah, saya nggak Nanti saya kasih mau. berdasarkan Saya Bible. mau Dengarkan dulu. secara Bible. Dengarkan dulu. Silakan Ustaz Wapi. Kevin sabar dulu ya. Silakan Ustaz, dilanjut. Gimana Oh, sih? siap. Ini kan kita menjelaskan Islam, Mas Kevin. Gitu. Nah, makanya kan innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya illal muta'ahhilin. Jadi Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang para nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang berkeluarga. Nah, dengan penegasan Al-Imam Al-Ghazali tersebut, maka bisa natijahkan, bisa dihasilkan pemaparan bahwa semua nabi itu menikah. Nah, termasuk Nabi Isa alaihi salam, atau sebut Nabi Yahya alaihi salam, dan lain sebagainya. Itu keterangan dalam Islam. Lanjut, mungkin ada yang meneruskan. Oke. Tafadhal. Oke, jadi saya tambahin dikit. Kalau untuk di Bible, dengarkan baik-baik. Kita tahu Yeshua Masya itu dia berada di daratan Israel. Dia patuh dan taat pada tradisi Yudaisme. Setiap Yudaisme atau siapapun di sana yang ingin menjadi rabi, guru dia syaratnya menikah. Satu. Kedua, Lukas 7:36-49. Siapa perempuan itu yang dekat banget dengan Yesus, meminyaki rambut dan mencium kaki? Bukankah tradisi Yudaisme juga dilarang bersentuhan
kepada siapapun kecuali istri atau keluarga. Itu sih data dari saya cukup 2. Bang Juma silakan. Ya, baik. Sebelum diambil alih sama teman kita yang Kristen ya. Yang pertama yang harus dipahami di sini adalah tidak ada dalil di dalam kitab Kristen, baik yang mereka ambil dari agama Yahudi, yang mereka sebut Perjanjian Lama, ataupun yang kitab mereka sendiri yaitu Perjanjian Baru, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak kawin, atau ada pelarangan bagi Yesus untuk kawin. Tetapi secara global kita melihat Yesus itu manusia. Itu dulu, dia datang sebagai manusia, dia mengabdi sebagai manusia, dia bekerja sebagai manusia, dia sebagai petunjuk kebenaran dalam posisinya sebagai manusia. Sebagai manusia adalah hal wajar kalau kemudian beliau menikah. Kenapa? Karena beliau adalah manusia dan dia hidup di dunia sebagai manusia selama kurang lebih 33 tahun. Sedangkan kalau kita melihat Yesus itu adalah manusia dalam arti dia itu adalah ciptaan Tuhan, maka wajar kemudian kalau beliau itu menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus punya keringat. Dia berkeringat dia. Keringat Yesus itu tentu dihasilkan dari zat yang ada di dalam tubuh ketika kemudian metabolisme tubuh Yesus itu berfungsi dengan baik. Yesus makan, Yesus minum. Dengan demikian, sebagai unsur kemanusiaan, Yesus tentu memiliki saripati makanan yang disebut sperma. Nah, sperma Yesus ini selayaknya keringat, maka pasti tentu ada, mohon maaf, lubang pembuangan. Selayaknya kotoran ada tempat keluar, selayaknya liur ludah ada tempat keluarnya. Dan kita lihat bahwa di hari ke-8 alat itu ada, terekam dengan jelas, disunat pada hari ke-8. Bukti bahwa metabolisme daripada keperjakaan beliau bekerja dari sejak bayi, beliau menyusui, beliau netek ke ibunya. Artinya sebagai manusia, metabolisme tubuhnya itu membutuhkan asupan, dan asupan ini ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi lemak, dan seterusnya, dan tentu ada yang menjadi sperma. Nah, spermanya ini dilampiaskan dengan cara yang elegan, secara sah, halal, atau secara tidak halal. Kalau tidak secara halal ada 2, berzina, kemudian 501 perkosa diri. Yang halal juga ada 2, nikah, mimpi basah. Kita sebagai manusia, ketika mengimani dia sebagai manusia, katanya di dalam, sedikit lagi dalam Bible, 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengimani dan tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Maka kita harus mengimani dia datang sebagai manusia, seperti penggambaran Lukas, Matius, Markus. Beliau kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, diciumi kakinya, diminyaki rambutnya, dan seterusnya. Bahkan dikatakan ada murid yang paling dekat sama dia bersandar di dadanya. Dan yang terakhir adalah adanya Injil-Injil apokripa yang disembunyikan yang menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Dengan demikian, maka 4 poin tadi, perkosa diri 501, kemudian dia berzina, kemudian dia menikah, kemudian dia mimpi basah, ada 4 hal ini yang harus kita carikan solusi. Kata Yesus, ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang yang mana buat Yesus dari 4 poin ini yang memuliakan? Beliau mimpi basahkah selamanya, atau dia menikah? Silakan.
Oke. Posisinya di sini saya mengimani Yesus tidak menikah. Jadi mungkin saya mau di sini sudut pandangnya, saya mau teman-teman yakinkan saya Yesus menikah gitu. Itu dulu. Jadi saya mungkin mau menguji argumen teman-teman. Argumen pertama yang tadi bahwa Lukas 36 sampai 49 ya, 39 itu Lukas 7 ayat 30 sampai 39. Itu apa ya? Tentang Yesus bersentuhan dengan wanita itu ya tadi argumennya. Maka Yesus menikah gitu. Atau gimana? Iya, Belum betul. ketemu korelasinya. Betul. Karena Yesus tidak mungkin melanggar apa yang pernah dia ucapkan. Yang dia ucapkan maksudnya? Barang siapa, kan gitu. Barang siapa yang melihat perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ini normal kagak? Kemudian yang kedua, menurut saudara, hukum apa yang dilanggar kemudian ketika Yesus itu menikah? Hukum apa yang dilanggar? Sebentar. Iya. Tadi perkataannya jika kamu melihat seorang dan mengingininya maka kamu sudah berzina. Sorry, kaitannya dengan tadi yang saya kan bikin ground breaknya dulu nih. Lukas 7 ayat 30 sampai 49. Terus tadi sanggahannya adalah itu bertentangan dengan kata-kata sendiri kalau kamu melihat dan mengingini berarti berzina. Yang di perikop Lukas 7 ayat 36 sampai 39 itu kan apakah ada terimplikasi Yesus mengingini perempuan yang memegang-megang dia kah? Masih nggak bertentangan sih menurut saya dengan kata-kata dia yang itu. Iya, ada perempuan kemudian datang meminyaki rambutnya, lalu kemudian meminyaki kakinya, lalu menciumi kakinya. Sebagai laki-laki normal, apakah itu tidak akan melahirkan sebuah keinginan? Oke, itu berarti itu sudah masuk ke ranah asumsi. Ya, asumsi, betul. Betul. Dan silahkan, nggak apa-apa. Oke. Tapi sorry. Di balik asumsi ini, apakah menurut hukum tradisi Yahudi itu merupakan dosa ketika bukan muhrim bersentuhan? Kalau ngobrol soal Yesus dan tradisi Yahudi ya, itu agak sulit. Soalnya contoh, Yahudi itu menyuruh kaum-kaumnya menghormati hari Sabat, betul. Nah, Yesus itu ada ngelakuin satu tindakan yang agak radikal di zamannya. Dia kalau nggak salah, dia bilang kalau ada anakmu kenapa-napa di hari Sabat, masa kamu diamkan gitu. Nah, jadi nggak bisa dibilang kalau Yesus 100% totok sama tradisi Yahudi, Judaism. Itu dulu sih. Iya, itu dia, makanya dia di depan umum. Makanya itu Yesus dibenci sama ahli-ahli Taurat di sana. Apalagi mereka lihat Yesus dipegang-pegang perempuan. Ya, itu dia masalahnya. Gimana? Yang pertama, beliau dipegang sama wanita. Yang kedua, beliau dipanggil sebagai rabi. Tapi ini sama sekali nggak memperkuat argumen bahwa Yesus itu birahi. Sama sekali nggak memperkuat menurut saya. Tapi kita bisa melihat indikasi kemanusiaannya itu ketika dia lapar, dia mencari makan. Begini, indikasi manusia benar. Yesus dalam hal yang Mas bilang tadi manusiawi betul. Tapi jangan lupa Yesus puasa 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Kalau manusia normal mati nggak? Terus kalau Yesus juga melakukan mujizat dan segala macamnya. Jadi yang saya lihat ini adalah upaya untuk memanusiakan Yesus. Ya memang manusia, tapi menyamakan Yesus dengan kita, itu sih upaya yang saya lihat sekarang. Dan saya rasa argumen yang dibawa kurang fair. Karena harus dilihat juga Yesus selain
selain tingkah-tingkahnya yang tadi Mas bilang seperti manusia biasa, kita juga harus melihat kerjaan-kerjaan yang menunjukkan keilahian dia. Jadi nggak serta-merta Yesus lapar, otomatis Yesus nafsu. Nggak bisa, itu argumen yang lemah menurut saya. Dia Yesus lupa, lapar, Bang. otomatis Yesus nafsu juga. Mas argumen Kevin yang lupa mungkin ya. Ketika Yesus puasa 40 hari, setelah itu kan dia langsung lapar, itu kelaparan kan. Lebih hebat Musa dong. Musa puasa 40 hari gak lapar tuh. Apakah Musa lebih Tuhan gitu? Kan gak juga. Lanjut Bang Zuma. Iya. Ya, Musa juga umurnya berapa ratusan tahun. Kita nggak tahu kapasitas manusia zamannya Musa sama zamannya Yesus kan. Gimana? Musa meninggal umur berapa? Banyak, nggak bisa disamakan, Mas. Kenapa bahas Nabi Musa sih? Ya, nggak tahu, ini Mas ini yang bawa duluan. Enggak, jadi gini Bang, ketika kemudian kitab saudara bercerita tentang bagaimana Yesus ini melakukan suatu keadaan yang tidak lazim dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu, apa tanggapan saudara? Kalau Yesus melakukan tindakan yang lazim di zaman Yahudi, nggak ada Kristen. Saya pun juga Yahudi sekarang. Nah itu dia, ketika kemudian ada perempuan yang datang kepada Yesus kemudian mencurahkan minyak di atas kepala Yesus, menurut tradisi Yahudi itu adalah penggambaran apa? Itu dulu poinnya. Menurut tradisi Yahudi, sebuah perbuatan tercela mungkin. Tapi dalam keimanan Kristen, mungkin Mas karena berangkat dari, saya kurang tahu ya. Karena kan kalau mungkin yang Mas imani sejak kecil itu bahkan bersentuhan dengan lawan jenis saja juga tidak boleh kan. Saya berspekulasi mungkin Mas berangkat dari pemikiran di sana, makanya begitu ngelihat Yesus disentuh sama perempuan aja langsung, oh ini nggak bener nih. Gimana? Iya. Ini ada apa gitu loh. Seorang perempuan datang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan kemudian buli-buli itu dicurahkan isinya, minyaknya ke atas kepala Yesus. Ini proses apa ini? Kalau di tradisi yang terjadi pada masa itu, ini masuk dalam kategori upacara apa gitu loh. Itu dulu poinnya. Ada apa? Ini sedang ngapain? Ini pembaptisan kah? Bukan tindakan cabul yang pasti. Ya, bukan tindakan cabul. Berarti tindakan penghalalan. Ya kan? Penghalalan ini. Kalau bukan penghalalan, lalu dosa berarti. Karena kenapa? Anda salah ya. Itu Maria itu ya saudara dari Marta. Dari saudara Marta itu adalah Lazarus ya. Mereka itu selalu mengikut Yesus. Jadi nggak ada pernikahan. Iya, tidak mungkin diloloskan kitab Lukas ini selayaknya kitab Filipus, kitab Barnabas, Thomas. Tidak mungkin diloloskan kalau di situ jelas tertulis nikah. Nggak mungkin. Orang-orang Farisi itu bukan orang tidak pintar. Orang-orang Roma juga pada saat konsili untuk kemudian melakukan pengkanonan kitab, tidak mungkin diloloskan sebuah kitab yang mana menceritakan tentang Yesus menikah di dalamnya. Nggak mungkin. Yang jadi permasalahan adalah ini tradisi Yahudi yang nuansa perlakuan yang terjadi terhadap Maria dan Yesus pada masa itu masuk dalam kategori apa? Pentahiran, pernikahan, sunatan, atau apa ini? Kan itu Tapi poinnya. Sorry Mas, kalau Iya, silakan. Lukas 7 ayat 36 sampai 39, benar ada orang Farisi yang mempermasalahkan si perempuan itu meminyaki kaki Yesus. Tapi tahu nggak apa yang dipermasalahkan? Apa tuh? Bukan karena mereka bersentuhan kayak yang bilang Mas tadi loh. Gimana? Itu orang Farisi ngelihat Yesus kakinya diurapin sama si perempuan. Tapi mereka mempermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan apa coba? Bukan yang Mas bilang loh.
Lalu? Tadi Mas mempermasalahkan kan mereka bersentuhan, betul? Iya, karena ini selainnya tradisi, ini pasti tradisi, ini budaya. Oke, tapi orang Farisi melihat dan mereka nggak mempermasalahkan bersentuhannya, tapi mempermasalahkan yang lain. Apa tuh? Mempermasalahkan bahwa si Yesus bersentuhan dengan orang yang berdosa. Perempuan Lalu? yang berdosa. Lalu? Bukan bersentuhannya. Tadi kan argumen Mas kan kalau laki-laki perempuan bersentuhan itu kan sangat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau standar-standar di Judaism. Ya kalau misalnya dia ditegur karena menikah dengan perempuan yang berdosa gimana? Emang Yesus menikah dengan perempuan yang berdosa? Ya kan Anda mengatakan penilaian orang-orang Yahudi pada masa itu Maria adalah orang berdosa. Bahkan pernah dikatakan bahwasanya ini proses pertobatan Maria. Emang kayak gitu cara pertobatannya ala Yahudi? Atau ini malah pernikahan? Ini kan tradisi yang tidak lazim ini. Bagaimana kemudian di dalam kitab Lukas menggambarkan seorang perempuan mencurahkan minyak mahal lalu menciumi kaki seorang pria. Ini upacara apa? Sunatan. Pertobatan. Pentahiran. Atau pengorbanan, atau ini penghalalan bagaimana seorang wanita menjadi muhrim, menjadi istri yang sah, menjadi halal bagi seorang laki-laki. Bentar, saya kurang yakin itu Maria yang di perikop itu. Kalau di original teksnya Bang, Maria ibunya, Maria Magdalena, Maria temannya Nikodemus, semua Maria, nggak ada ujung-ujungnya. Semuanya Maria dan semuanya dipanggil Gune. Yang di Itu Lukas, Maria. yang di Lukas 7 ayat 36. Itu Maria ya, Mbak? Itu Maria saudaranya Marta yang pada waktu Lazarus meninggal dibangkitkan. Jadi mereka memang selalu bersama, selalu mengikut Yesus, ya. Jadi itu yang dikatakan si Marta sering mendengar di kaki Tuhan, dan si Maria juga seperti itu. Jadi di sana itu kalau memang kita sudah dekat, kalau perayaan orang Yahudi, ya, suatu pengorbanan itu yang dikatakan kalau orang Kristen tadi, bahwasanya kesetiaan mengiring Yesus itu adalah utama. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada di sana pernikahan, bro. Sekali lagi bisa dibaca, karena kenapa Yesus datang ke dunia ini pada dari zaman dahulu kala. Manusia itu rindu ada seorang manusia yang sempurna, ya, yang sempurna datang ke dunia untuk mencontohkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, ya. Dan kemudian yang perlu kita patut contoh, maka datanglah, itulah manusia yang tidak berdosa, itulah Yesus Kristus. Jadi iman kami mengatakan tidak ada pernikahan, karena memang nubuatan untuk Yesus itu hanya untuk menebus umat manusia. Silakan. Udah stop, gantian. Sabar. Ibu mengatakan Yesus datang sebagai contoh yang sempurna. Apa yang dicontohkan? Sementara separuh dari kehidupan manusia itu habis di masa pernikahan, berumah tangga, beranak, bercucu, bermertua. Apa? Sempurna apa kalau Yesus tidak mencontohkan menikah? Dia hanya datang ke dunia, sudah saya katakan, tidak ada di sana yang dikatakan pernikahan. Iya, tidak mungkin. Tapi sabar Bu, sabar. Kalau ibu mau mencari ada yang disebut pernikahan, ambil Filipus. Karena kenapa? Di dalam Yohanes 1, manusia pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia adalah Filipus. Manusia pertama yang memberitakan Injilnya Yesus adalah Filipus. Coba Anda lihat bagaimana kisah para rasul 8. Filipus membacakan nas yang berasal dari Injilnya Yesus.
Kemudian Yesus sendiri dengan jelas di dalam Yohanes 1 nomor 53 memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang tahu tentang pribadi Yesus secara internal itu sendiri adalah Filipus. Tapi apesnya, kenapa Injil Filipus oleh gereja dianggap sebagai Injil apokripa? Ini pertanyaan besar. Ada apa? Sedangkan di dalam Injil Filipus dikatakan hikmat yang disebut mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih yang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya yang lain, dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepadanya, mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua? Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya? Ini indikasinya kuat. Injil Filipus kenapa dijadikan sebagai Injil apokripa? Karena menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Lalu kemudian kenapa Injil kanonik, 4 Injil kanonik ini semuanya tidak menceritakan usia di mana Yesus matang untuk berumah tangga? Kenapa? Tiba-tiba muncul di usia 30 tahun pada masa dia kemudian ingin disalib. Kenapa nggak muncul di usia kematangan beliau dari usia 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, sampai 29 tahun? Kenapa nggak ada diceritakan itu? Kemana masa Yesus pada masa itu, ngapain aja? Baik, saya ceritakan. Ya, itu kalau Anda baca Kolose atau Filipus atau yang lain Anda baca itu hanyalah surat kiriman Paulus, ya. Dan kemudian saya tegaskan kepada Anda, Filipus, Injil Filipus yang saya tanya, Bu, kenapa tidak diloloskan ini Injil? Kenapa dikatakan apokripa? Sementara Lukas, Markus, dan juga penulis Matius serta penulis Yohanes tidak masuk dalam deretan murid Yesus. Filipus murid Yesus, kenapa catatannya nggak dipakai? semuanya, ya Pak, mulai dari Matius, Markus, Lukas, itu dikatakan bergandengan karena itu kami. Ya, tapi tidak dikatakan murid Yesus, bukan murid Yesus, Bu, itu. Stop. Ya, yang menulis kitab Matius, siapa menulis kitab Lukas, Markus, ya, Anda harus belajar ke sana. Bagaimana kehidupan mereka sehingga mereka menulis mirip. Itu yang kami katakan sinoptis. Maka Injil Yohanes beda juga. Jadi jangan Anda mengarang dan masuk ke dalam Alkitab yang Anda tidak mengerti. Ibu yang tidak ngerti. Anda tidak mengerti. Sekarang begini, Bu. Sekarang begini. Coba adalah Alkitab kami. Coba Anda jawab saya. Coba Anda jawab. Kapan Yesus memanggil nama Lukas, Markus, dan pengarang Matius dan pengarang Yohanes? Kapan? Apalagi Paulus. Itu kapan? Anda harus baca mulai dari awal sampai ke bawah biar Anda mengerti. Jadi Alkitab kami bukan seperti saya tanya kapan malah disuruh baca. Saya tanya kapan? Kami nggak seperti Al-Quran satu ayat. Jelas sama, satu firman Tuhan, satu karangan manusia. Jadi kalau Al-Quran itu satu ayat, ditanya, stop sambil dulu. Seperti Gimana mau sama-samakan satu kitab dongeng, satu firman Tuhan? Gimana mau sama? Bu, aneh aja. Nggak ada kitab dongeng yang di kami. Kalau bukan dongeng, abad ke-7 membenarkan dirinya. Berarti Yesus mengenal kitab Ibu. Kisahnya. Kalau bukan dongeng, dan penulisnya berarti itu adalah tidak mungkin kemudian. Penulisnya itu adalah Anda baca kedengaran suara ya. Stop dulu. Gantian bicara. Apa namanya kalau bukan dongeng? Nah, jangan Anda dongeng-dongengkan diri Anda yang Anda tidak mengerti, begitu dong. Begini, ntar dulu Banyak Mbak. Saya pengen ajar ini Ibu ini. Bu, Yesus itu, Bu, dengerin, Yesus laki-laki sempurna nggak? Sekarang seperti ngarang di gereja sama dengan Muhammad. Muhammad tukang kawin, sedangkan Yesus dia menikah. Ya, itulah Anda jangan lama-lama ini kawinnya Yesus juga nih. Ya, jangan ini Ibu diam dulu, di mute dulu. Tolong turunin aja. Turunin dia ini perempuan kalau nggak mau diatur. Dia dulu yang menghujat. Kalau nggak mau diatur, Bu, kalau Yakub tidak jago kawin,
Anda tidak punya Tuhan bernama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu berasal dari keturunan Buddha, istri daripada Yakub. Yang mengandung Yesus itu, ya, yang mengandung Yesus itu, yang mengandung Roh Kudus itu, Yakub memang sudah punya Buddha. dinubuatkan. Dari Buddhanya Sudah ini dinubuatkan kemudian dari Kejadian, dengar. bahwasanya Yakub punya Buddha, keturunan dari perempuan ini Buddhanya akan kemudian meremukkan melahirkan kepalamu. keturunan Itulah dia. daripada Maka kalau yang Anda melahirkan baca, Yesus. Gini, Bu Dunda. Aku dikit ya. Nanti aku dikit, Bang. Nanti aku dikit. daripada Yusuf. Nah, ini pertanyaan di sini, kerja di sini dia. Marcelina Tuhan dan yang kawan-kawan Karisteng yang lainnya, perhatikan, di zaman Yesus kalau umur 30 nggak kawin itu tidak bermoral. Mau Tuhan kalian tidak bermoral gitu. Wah, udah hilang. Lanjut Gurunda, Bang Andi. Ya, Oke, bagus kok Mas Kevin. Silakan Mas Kevin. ya, terlalu melenceng ya. Ya. Bahas Yesus kawin padahal. Oke, Mengganggu. balik ke tadi ya. Jadi tadi mumpung kalian ribut, saya nyari-nyari juga nih. Tadi kan Bang Zuma nanya Yohanes 1:43 ya, sorry bukan 53. nggak, tadi yang saya mau bawa tadi siapa yang bawa Lukas 7:36 itu dulu satu-satu. Nah, tadi kan ditanyakan oleh Bang Zuma, apa sih sebenarnya, ngapain sih diurap-urapin kakinya itu? Tradisi apa sih sebenarnya itu? Berarti kan muncul kecurigaan dari Bang Zuma bahwa itu sebenarnya yang aneh-aneh. Sih sebenarnya itu muncul kecurigaan? Gitu kan? Iya, silakan. Nah, kalau yang saya cari, ini sumber saya beberapa ya, Wikipedia palingan, itu jadi membasuh kaki, mengurapi kaki itu bentuk keramah-tamahan kultur orang sana zaman dulu. Siapa Bukan aja yang aneh-aneh. kemudian melakukan ramah tamah selain Maria? Biasanya tuan rumah, tapi kalau si perempuan yang berdosa ini, dia itu udah ngikutin Yesus, ngebutin Yesus, ya, mungkin dia ngeliat figur Yesus sebagai figur yang dia harapkan bisa menyelamatkan dia. Jadi dia membantu Yesus itu bentuk pelayanan dia dengan apa? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus birahisa dilakukan itu? Apakah Yesus terangsang saat dilakukan itu? Baik. Saya meyakini tidak, tapi silakan berasumsi. Oke, Tapi baik. tapi nggak memperkuat argumen bahwa Yesus kawin. Oke, baik. Sekarang gini, sekuat apapun kemudian kitab saudara mengatakan adanya indikasi menikah, pasti saudara-saudara punya jawaban. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran selama ini, yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Kenapa tulisan-tulisan murid Yesus yang asli ditolak oleh gereja? Murid Yesus. Lalu orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus itu dijadikan sebagai sandaran pijakan untuk mendudukkan Yesus tidak menikah. Contoh, Filipus. Bukankah di dalam kitab saudara Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Filipus loh. Lalu kemudian Filipus mengikuti penginjilan Yesus kemana-mana. Sejatinya kalau kita ingin mendengarkan berita tentang orang yang kita sedang bicarakan ini adalah orang yang hidup bersama, berdampingan setiap saat bersama Yesus. Salah satunya adalah Filipus. Wahai Filipus, kesini kamu. Apa yang kau tahu tentang Yesus? Menikahkah dia? Coba kau bicara. Itu kalau kita menggunakan logika sehat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tulisan-tulisan Filipus ditolak oleh gereja. Ada apa? Apa yang menjadi standarisasi dari gereja untuk mengatakan bahwa tulisan Filipus tidak sah, tulisan Lukas sah? Sementara Filipus adalah orang yang dipanggil secara langsung tanpa perantara oleh Yesus. Masih sehat kan logika Anda? Filipus, ikutlah denganku. Lalu diceritakan di hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 8, justru kemudian Filipuslah yang menceritakan tentang Injil Yesus. Apa itu? Kabar gembira tentang Yesus. Anda coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 8:35. Ingat, Kisah Para Rasul tulisan Lukas. Orang yang melakukan penyelidikan, yang menjadi objek penyelidikannya adalah Filipus. Berarti Filipuslah yang lebih berhak menceritakan tentang Yesus.
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yesus dan juga Filipus adalah orang yang hidup berdampingan. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8:26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Tidak pernah ada dinarasikan malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas. Tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Maka Filipus punya hak mutlak untuk bercerita tentang Yesus. Pertanyaannya sekarang, mana Injil Filipus? Kenapa disembunyikan? Injil Filipus gini, Injil Filipus tuh ditemuin baru di abad 20 kan, abad 19. Kata siapa? Nggak tahu nih Wikipedia. Oke, lanjut yang lain, silakan. Ya udah aku lanjut ya. Coba Kevin, tahu perkawinan Kana? Bentar, Injil Filipus penasaran, saya baru dengar. Mungkin aku sedikit boleh ya. Nggak, berarti kan Kores. kalau dengar dari kata-kata Bang Zuma tadi kan proses kanonikasi Gantian Alkitab aja. itu kan tahun 300 sekian ya. Iya, Sementara Injil Filipus ini adanya bersama dengan Yesus. ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945. Kata siapa? Perpustakaan Nag Hammadi. Kata siapa? Jadi sebenarnya ditemukan udah Ya itu ditemukannya data karbonasinya itu tahun kapan gitu loh. data karbonasinya tahun 180 Masehi. Cakep. Berarti kan ada kemungkinan waktu proses kanonisasi Injil Filipus ini pun bahkan nggak ikut. Nah, itu dia bahaya itu. Kalau gitu. Bahaya. Asumsi lagi berarti. Nah, itu Asumsi bahaya itu. Kemungkinan asumsi. Fakta di lapangan yang kita pakai itu standarnya adalah penggarisan tinta merahnya, benang merahnya maksud saya, antara Yesus dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa aja yang Yesus panggil dalam penginjilan? Ada Lukas? Tidak ada. Yang dipanggil adalah Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Berarti yang tahu tentang dalam luarnya Yesus adalah Filipus. Maka kalau ingin tahu tentang Yesus, tanya ke Filipus. Karena Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang aku sampaikan telah aku sampaikan kepada Filipus. Tanya Filipus. Ternyata Injil Filipus itu dianggap sebagai Injil apokripa, Injil yang disembunyikan. Sekarang apa yang menjadi standar penilaian gereja terhadap catatan Filipus dan catatan Lukas? Bahwa ini benar. Satu-satunya penolakannya tentu karena di dalam Filipus 49 jelas dikatakan Yesus menikah dengan perempuan bernama Maria. Di Injil Filipus. Yes. Oke. Barangkali itu Injil Barnabas yang diakui kenabian daripada Beda lagi Barnabas. Barnabas juga punya hak untuk menceritakan itu. Karena Barnabas juga diindikasikan sebagai murid. Lukas ini bukan murid. Lukas, Markus, penulis Yohanes bukan murid, penulis Matius juga bukan murid, Paulus juga bukan murid. Silakan. Jadi Juma yang paling paham katanya bukan murid. Ya, kalau Anda lebih paham Kadang-kadang- tunjukkan bukti. Iya, kadang-kadang Gampang, Juma kan? ini ya itu kan yang ke-12 muridnya kan jelas itu disebutkan juga. Oke, sebutkan. Ada nggak nama Lukas di situ? Ada nama Lukas. Nggak ada, Don. Nah, nggak ada Lukas di 12 murid, nggak ada Lukas, nggak ada tapi di Paulus. Matius ada. Ada nama Lukas. Nggak ada. Lukas Matius sama Paulus nggak ada. Matius ada. Tapi penulis Iya. kitab Matius bukan Matius murid Yesus. Matius pemungut cukai. Data dari mana? Data. Baca buktikan dulu. Matius 9 Juma. nomor 9. Data Bacakan di mana, sekarang. Juma? Bacakan Jawab sekarang, saya kadang-kadang ingin dengar. Asal Bacakan ngomong aja Matius kadang-kadang. 9 nomor 9, Enggak, saya datamu ingin dengar. mana? Kau bilang itu bukan murid itu dari mana datamu? Kan sudah kubilang Don, baca diam dulu, Matius Don. 9 nomor Ada 9. Iya, Baca ya. itu. Gak bisa Saya sembarang baca, ngomong diam di sini. dulu, Don. Itu Tolong pembodohan namanya. tertib, Don.
Tertib dong. Kevin nyarinya bagus Ya loh. tertib ini. Ya makanya saya mau bacain Ya, data. Bang Hadi juga tertib Bang lah, Hadi jangan suruh si beliau Juma. baca Matius Juma. 9 nomor 9. Kita dengarkan. Ganti-gantian lah Kipling ngomong. Kau sendiri ngomong. Lu sebut turun nih Bang Gandar ini orang ini. Nggak mau diatur. Ya silahkan. Iya. Ya, Matius kamu 9 sambil nomor di bawah. 9 saya bacakan ya. Ya, dengarkan itu, Ya. Saudara Don. Ya, Saya bacakan dulu. Saya bantu Anda. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dar. Gimana itu? Siapa penulis Matius 9 nomor 9 ini? Jawab saya. Tapi Ada dua dia Matius nih. hidup, ya. Nah, Anda harus tahu para penulis itu seperti kita ya, kita teman dekat, sama-sama hidup bersama, mengerti asumsi persis bebas. ya. Bukan asumsi bebas. Memang Asumsi dia itu bebas. adalah saudara dari Paulus. Paulus itu adalah orang dekat. Kok Paulus? Kemudian lagi dekat lagi dengan Yesus pada waktu kehidupan yang waktu ketika ya Kalau asumsi mah waktu nggak zaman dicocok di Yesus sini, Bu. hidup. Ibu sepertinya nggak perhatikan saya baca ya. Saya baca lagi ya, Bu. Saya Aduh, baca si lagi Koras ini ngerti aku. Enggak, saya Koras. baca lagi, baru ibu Ngerti, komen aku gitu loh ya. ngerti. Si Oke, Koras itu si saya Adi bantu Bang ibu. Adi. Saya tahu ibu nggak punya Bible loh ya di situ, jadi saya bantu. Saya bacain. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi ada dua Matius ini. Bagaimana ini? Gimana itu, Bu? Satu ayat saya katakan Alkitab itu mudah dimengerti. Nah, Anda kalau mudah baca dimengerti ini bahasa Indonesia loh. Anda baca ke bawah, Udah suruh baru baca Anda ke bawah. simpulkan. Kejadian sampai Jangan Wahyu satu lagi ayat Pak. aja Anda bacakan maka Anda Itu dapat alasan poinnya. klasik kalau udah ketabok baca satu perikop, berapa dari Wahyu? Aduh. baca Baca dari satu kejadian ini, sampai satu perikop. Wahyu, baca dari ini, baca dari itu, mau Kita bolak-balik memang seperti begitu. apapun. Lah kami Begitu juga memang membacanya, kita Bu. mengajarnya. Mau bolak-balik dibaca ini tetap saja, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mau dibolak-balik seperti apapun tetap Sedangkan aja kami tulisannya aja, kayak begini. abad pertama yang kami, abad zamannya Yesus kami cok itu lagi. yang belajar semuanya. Nggak ada seperti Anda yang begitu Karena Anda tidak protesnya. pakai akal, Anda pakai iman. Beda kita. Ya Ini kitab Anda, wajar Anda modal iman. Ini kitab Anda. Kami tidak modal iman, kami modal akal untuk membedah ini. Beda kelas kita, Bu. Ibu iman, kami hargai itu. Tapi ketika kemudian kita menggunakan akal, yang Anda gunakan adalah asumsi akal-akalan. Anda ditertawakan umat Muslim. Ini jelas-jelas. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau penulis Matius ini adalah Matius itu sendiri, lalu Yesus berkata kepadaku dan berkata kepadaku, "Ikutilah aku." Maka aku berdiri lalu mengikuti dia. Itu baru Matius. Lah, dia berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, lalu berdirilah dia mengikuti Yesus. Iman silakan kita hargai, itu iman saudara. Kita nggak ada hak di situ. Tapi ketika ini dibedah pakai pisau ilmiah, maka itu tidak bisa kemudian. Tidak bisa Anda loloskan Matius sebagai murid Yesus yang menulis kitab Matius ini. Sekian, silakan yang lain. Mungkin kita kembali ke topik. Saya bisa sedikit ya, sebentar. Iya, silakan. Ya, kayak judul yang ditaruh oleh Bang Zuma dikatakan Yesus kawin. Ini juga sering diangkat oleh Bung Nandar ya. Yesus kawin, Yesus menikah, bahkan punya anak. Versinya Bung Nandar itu anaknya yang namanya Yesus Justus dan sebagainya. Walaupun sumbernya dikatakan diambil dari kitab yang tidak diakui. Ya, tidak diakui karena apa? Sumbernya tentunya diragukan oleh bapak-bapak gereja tentunya. Diragukan sehingga tidak masuk. Tapi bukan topik itu. Kita bukan mau ambil itu. Yang sering saya katakan, Yesus bagaimana dia kawin, sementara dia sendiri bukan hasil perkawinan. Ini kita harus pahami dulu. Yang paling penting, tujuan kedatangan Yesus ke muka bumi ini bukan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini.
Ini kita harus paham. Tapi tujuan dia adalah, misi dia adalah untuk suatu keselamatan bagi umat yang percaya. Dengan cara Dan perlu sebentar, nanti akan saya ini. Karena kalau dia bicara saya diam aja, kita dengar dulu. Ya, caranya nanti saya jelaskan kalau mau tahu. oke. Ya. Sementara Yesus datang ke bumi itu bukan untuk kawin mawin dan memenuhi bumi, tapi harus diingat Yesus menghargai perkawinan. Buktinya apa? Ketika pesta perkawinan karena kekurangan anggur, dia menyiapkan agar apa? Pesta itu tetap berjalan. Itu harus kita paham. Kita nggak bahas di situ, Bang. Sebentar, masalah ini masalah kawin. Masalah kawin, ingat. Jangan lompat-lompat, karena mainnya keroyok, lompat. Kamu kok Kelihatan seperti jadikan anak anggur kecil. untuk tuan rumah Sabar, Andi sebenarnya. Diskusinya, Sabar, Bang Andi, sabar. Sabar Bang Andi, ngomong, sabar ngomong kan? Sabar, Bang Andi. Tadi kalau Seperti Lu apa? jangan ngatur dulu, Don. Lu gua yang ngatur di sini. Lu jangan ngatur gua. Ya Ya udah, terserah lah, silakan. diam dulu Bang Andi. Jangan Turunin itu Bang Dandar. Si Doni turunin. Turunin. Enak aja main Cuma ngatur dia di suruh sini. turunin. Satu Enak kok persatu. dibawa lo. Enak aja lo. Enak lo dibawa lo ya. Gue di atas nggak di bawah, ini lagi dengar. Lanjut, Nah, lanjut. terusin. Oke, kita lanjut ya, satu-satu kelihatan dewasa biar ada yang poin yang didapat gitu loh. Walaupun saudaraku ini tidak mengimani Alkitab, tetapi membedahnya sesuai dengan pendapat yang sesuka hati mereka, ya kita nggak keberatan. Karena orang Kristen memang diajar demikian. Pada waktunya akan ada muncul-muncul seperti ini. Kita lanjut ke poin. Ya, apa misi kedatangan Yesus? Untuk menjadi yang namanya kita sebut sebagai juru selamat bagi yang percaya. Untuk yang tidak jangan dipaksa. Karena ini menyangkut iman dan kepercayaan. Sehingga bukan berarti karena Yesus tidak kawin dan dia tidak menghargai perkawinan. Perkawinan tetap dia hargai. Buktinya dia menghadiri ketika resepsi sementara berjalan ya. Kekurangan minuman dia bantu. Karena pesta itu kalau tanpa minuman atau anggur, pesta itu dianggap bahwa kurang bagus. Maka melakukan. Nah, yang pengen saya agar kita ketahui bersama, dari mana nafsu Yesus datang untuk bisa kawin sementara Roh Kudus yang turun kepada Maria, ya walaupun Yesus 100% manusia, kita percaya itu 100% manusia, tapi nafsu kedagingan dia bisa menghalau itu. Karena apa? Dia harus sempurna, dia harus layak untuk menjadi penebus. Ingat, dia harus sempurna, harus layak. Karena saya melihat di bawah, di kolom komentar di bagian bawah, banyak mengatakan kalau bukan menikah berarti dia berzina. Sementara di rekan-rekan kami yang tidak percaya Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu hidupnya suci, bukan disucikan ya. Hidupnya itu suci. Artinya apa? Dia harus terbebas dari segala macam dosa, kecemaran dan sebagainya. Ini Kalau kita dia harus menikah, paham dulu. apakah itu tercemar? Kalau dia menikah, maka misi dia itu bukan datang untuk menyelamatkan, tapi untuk beranak cucu dan tinggal di bumi. Tidak. Dia datang, umur sudah dinubuatkan. Sebentar, bisa? nanti saya jawab. Kenapa bisa? Saya jawab. Apakah karena yang sangat bisa. sabar Gantian, dulu. Bang Jumala, yang ada panjang. Apakah korban domba ada syaratnya harus domba perawan? Oke, ku jelaskan ya. Iya. Korban domba itu Bentar, kenapa Bang. harus dipotong? Bentar, Bang. Early bowling sebentar, saya interupsi sebentar. Bang Handi sudah jadi moderator, bisa naikkan dan bisa mengeluarkan orang ya. Jadi saya sepenuhnya yang punya hak prerogatif di sini. Ini Bang Handi mau naikkan siapapun silakan, mau nurunkan siapapun silakan. Silakan Bang Siap. Handi. Terima kasih. Siap. Sudah bisa ya. Siap. Oke. Mari kita berikan edukasi yang bagus karena kita Iya. hidup di daerah yang penuh toleransi dan indah Indonesia. Kita lanjut, silakan. Nah, apakah perkawinan itu bertentangan? Tidak. Saya sudah bilang, Yesus menghargai, menghormati perkawinan. Buktinya apa? Dia melarang perceraian. Dia tidak boleh. Dia melarang jangan ada perkawinan, perceraian. Tapi dia menghargai perkawinan. Tapi misi dia datang ke bumi untuk bukan kawin mawin, tetapi misi dia memberikan contoh yang baik. Terlepas dari kawin mawin, karena dia bukan untuk kawin, karena dia bukan terbentuk atau ada di muka bumi ini karena faktor kawin mawin antara Yusuf dan Maria. Tidak, mereka tidak saling kawin mawin, maka Roh Kudus yang turun, maka Maria mengandung dan diakui bahkan mungkin oleh saudara-saudaraku yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, mengakui bahwa Yesus sudah dari sananya tidak karena faktor kawin mawin, tapi berusaha dikejar justru Yesus harus kawin. Kadang-kadang saya bertanya, apa yang mau dibuktikan dengan kawin Yesus? Nah, Apa yang justru dibuktikan? sebaliknya, kenapa Anda Membuktikan. menyembunyikan? Kalau Yesus kawin apa masalahnya rupanya? Kalau dia, kan saya sudah jelaskan, ditanya lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Karena itu bukan misi utama dia datang ke bumi. Ingat,
Dia menghargai perkawinan, ingat. Dia sangat. Bahkan Terus dia mencintai misinya anak-anak. apa? Misinya apa? menyelamat. Oke. Misinya dia untuk menyelamatkan manusia, tapi bukan dengan terkait masalah kawin-mawin. Lalu? Apa itu berbuat baik. Sebentar. Hal kasih, menolong orang yang susah, memberikan pakaian, memberikan makan, menolong orang-orang yang sakit, membantu orang yang ini. Ya itu apa yang sering saya katakan. Tindakan nyata. Peduli Tindakan terhadap nyata ya sesama harus tanpa dia memandang. praktekkan kawin. Lah, tidak harus lah. Kenapa kita- tidak harus? Karena memang misi dia bukan untuk kawin-mawin. Justru kalau dia kawin-mawin, maka dia akan dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Tentunya setelah dia terangkat ke surga masih ada turunan dia yang ada tinggal di muka bumi. Nah ini berbahaya sekali. Kenapa Dan bukan berbahaya? itu tujuan pokok. Karena memang, loh saya sudah bertanya, ditanya terus nih. Karena sekali lagi Anda bertanya ya, nanti biar penonton yang menilai ya. Karena misi dia Anda kayak datang sok untuk pintar beranak kali, cucu. pintar bicara Bentar. tapi tidak ada isinya bahasa Anda ini. Ya justru pertanyaan Anda yang tidak berisi, dengar Lah, baik-baik. Bung kenapa Juma, ya. Anda kemudian membatasi Karena- Yesus untuk menikah? Kenapa? Bukan dibatasi karena misi utama dia Menyelamatkan. bukan untuk kawin-mawin. Nah, Iya. sekarang siapa yang Anda contohi proses kawin mawin di gereja? Selain Yesus kan banyak orang. Siapa? Kan bahkan dari perkawinan. Siapa Iya. yang Anda jadikan contoh di gereja kawin mawin? Anda sudah habis bertanya, karena saya tidak suka saya bicara kita baku nyamber. Saya juga tidak suka orang tapi kosong, apalagi di depan saya, nggak ada ilmu Oke. pun. Anda tidak punya ilmu, Bung Juma. Anda yang tidak punya ilmu sekarang Anda gereja hanya menikahkan. mengintonasi, ya. Anda dengar saya. Dengar, Karena- diam. Anda melihat di gereja pernikahan. Itu contoh dari mana? Jadi jawab bang. Ya Pak Loh, Anda Mas suruh Kevin saya diam, mungkin. gimana saya mau jawab? Silakan ngomong dulu. Nanti ngomong Iya. baru saya ngomong. Silakan. Di gereja menikahkan antara perempuan dan laki-laki dinikahkan. Itu contoh dari mana? Bukankah Yesus datang memberi contoh agar manusia itu diselamatkan? Supaya tidak berzina, maka mereka diberi contoh menikah. Yesus harus mencontohkan itu. Kalau memang dia adalah contoh yang sempurna, suri teladan yang sempurna. Kenapa tidak mencontohkan justru yang ada di gereja Anda laki sama laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang? Kenapa bukan Yesus yang mencontohkan nikah itu kayak begini loh, Nduk? Terus kenapa Anda bersikeras dia tidak boleh menikah? Oh, karena alasannya dia datang bukan untuk bukankah diperintahkan di dalam kitabnya orang Yahudi beranak cuculah yang banyak, dan hukum itu berlaku kepada keturunan Adam. Kenapa Anda membatasi Yesus? Alasan satu-satunya karena Anda malu punya Tuhan menikah. Itu bantah saya, pasti karena itu. Sekarang Saya ini tambahkan Mas ya. Iri pertanyaannya, ini saya Oke, moderatorin. sudah. Bang Iri, Silakan, silakan. pertanyaannya Bang Juma, ya ada kawin mengawin di gereja itu contoh siapa yang mencontohkan ajaran siapa? Silakan. Oke, dengar baik-baik penjelasanku. Udah ku jawab di depan. Dengar nih, dengar baik-baik ya. Yesus sangat menghargai perkawinan. Buktinya apa? Dia menghadiri. Tadi saya sudah jelaskan. Bahkan resepsi perkawinan di Kana karena minuman anggur kurang, dia melakukan mujizat, bahkan merubah air menjadi anggur. Bahkan ketika mereka bertanya tentang perceraian, dia melarang adanya perceraian, tidak boleh. Tetapi apakah itu belum cukup sehingga dia harus menikah lagi? Karena itu bukan misinya. Itu bukan tujuan utama dia datang ke bumi untuk kawin-mawin. Tidak. Dia datang memberikan pengajaran, juga sekaligus memberikan contoh. Tetapi contoh yang diberikan di sini, jangan dipotong ya. Contoh yang diberikan di sini adalah bagaimana menolong orang yang lagi membutuhkan, lagi berkesusahan. Bukan bagaimana cara kawin-mawin. Tidak. Itu bukan poinnya. Nah, Kenapa? Anda Ada memaksa apa dengan bahwa- kawin-mawin? Sebentar, brother. Nanti Anda ini saya kasih kesempatan. Kenapa Anda bilang saya membatasi Yesus? Justru Anda memaksa Yesus harus menikah. Anda memaksa Yesus, kenapa kau tidak nikah? Kau harus nikah. Sementara Ada kitab yang menceritakan itu. sebentar, brother, sebentar. Nanti ku kasih kesempatan. Biar kelihatan Tapi Anda Anda benar. nggak Dia menjawab, kasih Anda kesempatan muter-muter. saya. Gitu. Jadi oke Bagus. ya, saya lanjut. Udah, nggak ada poinnya. Oke. Nggak ada poinnya. Berarti- Gantian gitu. Ya berarti ya, oke. silakan. Anda boleh mengatakan Yesus tidak menikah kalau muridnya tidak memberitakan dia menikah. Filipus muridnya memberitakan dia menikah. Ada di Injil ayatnya? Apokripa. Mana di Alkitab tidak ada, brother. Ya di kitab Nggak bisa Anda, di kitab Anda, kitab yang spesial mendudukkan Yesus sebagai Tuhan memang nggak ada. Tapi di kitab Mana? Filipus ada. Ya mana biar kita buka bersama. Ayo, tolong Filipus dibuka. 49 Mari menceritakan kita buka. bagaimana Mari. kemudian Yesus Mari. itu menikah dengan siapa? Yesus dengan Maria, berumah tangga mana? dia. Mari kita tampilkan yang tadi dibasuh kakinya, yang kita dibedah tadi Oh, ayat yang itu nggak kitab masuk akal. itu kitab kanon. Kisah- Sekarang kitab apokripa yang disembunyikan oleh gereja yang tidak mau ditampilkan, Injil Filipus. Kenapa nggak dipakai? Karena sudah dinubuatkan, brother, di kemudian hari akan datang ya penyesat-penyesat seperti itu. Penyesat Makanya yang saya kayak bilang mana? apa poin? Apa Sebentar, yang brother. disesatkan Filipus ketika dia Satu-satu, menceritakan Yesus menikah? Emang itu menyesatkan?
Ya sangat. Kenapa demikian? Yang menyesatkan Dia itu yang bukan hadir mati, karena yang perkawinan. menceritakan Yesus mati bangkit jadi Tuhan. Itu yang menyesatkan. Lucu Anda ini. Apa? Justru itu dibolak-balik karena memang saudara tidak imani, agak sulit. Kita berbicara ini, kita dasarnya memang sudah berbeda, tidak bisa kita cari persamaan. Nah sekarang Kita begini, akan ketemu. sekarang kita begini, nggak akan bisa. saya ingin tahu dari Anda, apa dasar Anda menolak Injil-Injil apokrifa? Oke, Anda dengar ya. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di muka, saya ulang lagi. Ya, dengar baik-baik, karena Anda menolak terus. Kitab yang ada dikanonisasi dalam Alkitab itu, saat zaman itu banyak sekali kitab-kitab yang berseliweran, bertebaran di zaman itu, yang tidak dibuat dan tidak diakui dan saling bertentangan. Kenapa demikian? Kita harus pahami dulu, kalau Yesus kawin, tadi saya sudah tanya, tujuan dia kawin untuk apa? Apakah untuk menghargai perkawinan, dia harus memberikan contoh cara kawin yang benar? Kan tidak seperti itu. Tidak seperti, tapi dia menghargai. Apa sangat alasan menghargai Anda perkawinan menolak dengan- Injil Ya, lain? karena bertentangan, brother. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan misi, visi dan misi kedatangan Yesus ke muka bumi. Apanya Dia yang bukan untuk bertentangan? kawin-mawin. Apanya yang bertentangan? Oke, ku jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa. Bertentangan dengan visi misi, salah. Bertentangan Kok dengan salah? konsep, dengarkan. Kok bisa salah? Anda Bertentangan bukan mahkamah, dengan kok bisa tahu konsep saya salah Romawi benarnya? dan Yunani. Dewa mereka tidak kawin dengan Dengar, manusia. Kalau kita bicara keliru boleh. Saya kenapa tidak mengatakan Bang Zuma salah? Karena itu bukan otoritas saya menilai Bang Zuma. Ya Tidak sekarang mungkin apa statement yang menjadi Bang Zuma tolak salah. ukur? Tapi Apa Anda yang menjadi keliru tolak dalam diskusi. ukurnya? Sebentar, Apa yang kita menjadi sepakat. tolak ukurnya? Injil Oke, yang lain kujelaskan. itu ditolak, sementara Kujelaskan, Injil brother. yang lain itu Kujelaskan nih, dituliskan tolong oleh ya. muridnya. Dari Murid diskusi Yesus kita- sendiri yang Oke, menulis. Dengar nih. Dari diskusi kita dari awal saya tidak pernah menyatakan Bang Zuma salah. Kenapa? Saya bukan hakim, saya bukan mahkamah. Saya menyatakan Karena yang saya keliru sampaikan mungkin. memang kebenaran. Kalau saya bilang keliru boleh, tapi kan Anda menyatakan saya salah. Ya kan? Oh, memang Anda salah. Nah, dasar apa yang Anda pakai sehingga Anda merasa diri Karena benar? Anda menilai Injil yang lain itu tertolak karena tidak berkesesuaian dengan misi katanya. Padahal Oke. misi apa? Misi yang Ku Anda jawab ya. maksud itu adalah Ku misi jawab nih. mempertuhankan Yesus. Bagaimana mungkin jawab. Tuhan menikah? Itu alasannya. Oke, Ayo. ku jawab nih ya. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Dari tadi ku bilang, aku tidak pernah menyalahkan. Kalau keliru boleh. Bang Juma dengan seenak atau sederhana. Ya, saya katakan salah, Anda salah. Memfonis saya salah. Nah, Iya, memang. dasarnya apa? Dasarnya oleh kitab yang ditolak. Karena apa? Dianggap itu adalah kitab penyesat. Oleh Kenapa kami. Anda mengatakan itu penyesat? Ya karena tidak diakui. Kalau diakui Siapa akan siapa dikanonisasi. siapa yang Ya, seluruh. menjadi siapa Kalau yang punya otoritas Aduh, untuk gimana mengatakan kita ini bicara salah ini seperti benar? Anda Bertanya bicara dulu seperti sama orang Anda, tidak berpendidikan, Bang Juma, nggak siapa boleh gitu. siapa Anda yang ngomong punya serius, ngomong otoritas mendudukkan perkara ini yang benar, ini yang salah di antara kitab-kitab itu? Siapa yang punya otoritas? Anda atau Yesus? Boleh ku jawab? Boleh. Silakan. Jadi potong terus masalahnya. Enggak menarik diskusi kita. Enggak menarik ya. Sekali saya Jawabnya jelaskan. panjang benar, singkat padat gitu Nggak, jawabnya. nggak ada Jadi poin, nggak nggak ada bisa. bentar gitu. Berbicara kita. Kalau di tidak gereja bisa. boleh. Waduh, Apa yang Anda ingin dipotong sampaikan lagi. itu sudah di luar kepala, bukan di dalam Dipotong. Ya kepala udah lagi. dilanjut aja. Nah, Dilanjut oke. aja. Sekarang Ini apa diskusi yang nggak menjadi bagus. tolak ukur Anda untuk mengatakan bahwa Injil Filipus itu tidak benar dan Injil Lukas itu benar? Injil Paulus itu yang benar. Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Anda suruh silakan tapi dijawab Anda komentar. Enggak ada guna Karena diskusi. jawabannya nggak nyambung. Karena Anda memaksa jawaban harus sesuai dengan kemauan Anda. Dan Karena boleh seperti saya itu. mau pertanyaan saya dijawab, bukan Iya, komat dijawab kami. sesuai selera Anda gitu loh. Dijawab Sesuai menurut dengan selera pertanyaan. Anda. Kan nggak bisa gitu. Anda memaksa kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen seluruh dunia. Anda paksa, gini saya harus aja. ikut kemauan Anda. Gini aja, Yang nggak gini aja, nyambung. Bang. Kan yang saya tanya, siapa yang punya otoritas mengatakan ini salah, ini benar? Mana bisa ku jawab? Nanti dipotong lagi. Siapa Silakan yang Anda punya dengar. otoritas Silakan. menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Oke. Kita percayalah bahwa Bapak gereja ya. Bapak gereja udah selesai. Dengar dulu, Pak, Anda jawab sih. Bung Juma. Lanjut. Anda kalau intonasi nada Anda kelihatan berisi, tapi jujur saya melihat Anda tidak punya ilmu pengetahuan apa-apa. Anda sudah Tidak menjawabnya. Anda tidak Bapak punya gereja pengetahuan udah apa-apa, selesai. Itu Anda udah poin menfitnah, bagi saya, dengar. udah selesai bagi Anda saya. menfitnah kitab suci orang sesuai selera Anda. Apakah kami keberatan? Kan Anda Oleh menjawab kitab-kitab tadi. ini Tadi Anda sudah menjelaskan. mengatakan bapak-bapak Karena saya gereja. mau, ya mereka lah, karena mereka Ah, lah. udah, Kitab itu selesai. sudah ada. Oke, Apa selesai. masalahnya?
Selesai. Apa masalahnya? Nggak ada Tidak masalah. ada yang mempertentangkan. Justru yang Nggak ada mempertentangkan Anda yang tidak mengimani kitab ataupun agama orang. Itu jadi pertanyaan kami. Apa boleh Anda tidak imani sesuatu, Anda duduk beda dan membahas sesuai dengan selera Anda? Tentunya kami tersinggung seharusnya. Anda kami sudah tersinggung. Anda bisa menjawabnya, bayangkan nggak? Paman. Kalau Anda kita sudah banyak kali mengatakan lakukan hal yang bapak-bapak sama. gereja yang punya otoritas. Iya, Sudah, benar. makanya saya Dan tidak ada tepuk pertentangan. tangan. Kami tidak mempertentangkan hal itu. Yang mempertentangkan justru Anda. Kan ada stop Gitu, brother. dulu ya. Bang Irip udah stop dulu. Anda udah jawab Bapak gereja, ya udah cukup. Mas Kevin, kenapa Mas Kevin, silakan. Udah panas. Ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, dari saya Kristen, kalau dari pandangan saya sendiri, kalaupun misalnya Alkitab yang ada sekarang itu dikanonisasi oleh Bapak gereja, ya sebenarnya Bang Boling jangan terjebak di situ ya. Kita mengimani Bapak-bapak gereja itu sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, Waktu kita hargai itu, Bung. Kita hargai. ya, jadi Siap. kalau misalnya saudara-saudara dari Islam bilang kitab kalian dikanonisasi, ya fakta sejarahnya begitu memang, dan ya itulah yang saya imani. Bapak-bapak gereja saya percaya mendapat hikmat dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Sip. Ini kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena dipotong. Kita dulu. hargai itu. Kan Bang udah Juma itu. Pertanyaan saya cuma Bang Juma jelas. itu kalau jago memotong pembicaraan orang, saya Bentar akui dulu Bang hebat, ya. Irip, ini kan Mas Saya- Kevin ya, lagi. silakan. Iya, Ya, giliran Mas dan Kevin apa-apa. Bang Irip ya. Ya. Dan aku lanjutin dari pembahasan terakhir ya. Jadi ya ini kenapa Bang Juma udah mulai bawa kitab yang enggak terkanonisasi? Berarti apakah boleh aku asumsikan karena argumen yang mendukung Yesus kawin itu enggak ditemukan di kitab yang terkanonisasi? Boleh tahu alasan saya? Hah? Sorry, Boleh tahu pertanyaan alasan gimana? saya? Boleh ya? Oke, saya utarakan. Di dalam kitab saudara yang Anda pegang menceritakan loh, naif kalau Anda tidak beriman terhadap kitab saudara itu. Di situ Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43 loh. Apa katanya kemudian? Wahai Yesus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Ini. Ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu lebih jauh daripada itu, kisah para rasul. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Yesus memanggil Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Sudah kuat kedudukan Filipus ini, udah kuat kali. Yesus memanggilnya, malaikat Iya, berkata masalahnya pula apa? kepadanya. Oke, Lalu betul. kemudian Masalahnya apa? masalahnya di sini. Masalahnya apa? Masalahnya di sini. Mas Boling sabar. Masalahnya di sini. Dengarkan saya. Pasang kuping. Kalau ndak kuat kuping, mulut juga. Di dalam kisah para rasul 8:35, maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke, sebentar Bang. Itu segue kita menuju kitab Filipus ya. Tapi sekarang saya mau diskusi saya ini nanti akan membahas kitab Filipus. Tapi saya nggak mau nanti diskusi kita yang akan datang ini bakal balik ke Alkitab kanonisasi lagi. Makanya saya tanya dulu sama Bang Zuma, apakah Bang Zuma bawa Alkitab Filipus? Karena ini kan kita kan topiknya benang merahnya soal Yesus kawin atau tidak, betul? Nah, Iya. jadi tadi kita udah berdebat soal apa bukti, gimana asumsinya Bang Zuma dari Alkitab yang terkanonisasi tentang Yesus kawin. Saya debat lah segala macam. Nah, sampai akhirnya Bang Zuma mulai perlahan-lahan mengarahkan ke kitab Injil Filipus. Akan kita bahas Injil Filipus. Tapi pertanyaan saya, kenapa mau melenceng ke Alkitab Filipus? Apakah yang Alkitab yang diterkanonisasi udah nggak ada lagi yang bisa Karena dibawa Filipus untuk itu jadi murid argumen? Yesus. Karena Filipus Bentar. murid Yesus, Filipus, Bang. Pak. Yesus memanggil Filipus, malaikat berkata kepada Filipus, maka Ya sejatinya tentang Yesus yang kita harus dengarkan nih, kalau kita pakai akal sebagai tolak ukur, maka pernyataan-pernyataan Filipus dalam catatan sehari-harinya itulah yang harus menjadi standar kebenaran tentang Yesus. Bukan Oke. Lukas. Lukas ini siapa? Oke, berarti ini mau mengarah Filipus, Paulus ini siapa? Berarti ini mau mengarah ke yang fakta bahwa di dalam Alkitab Filipus itu ada dituliskan tentang perkawinan Yesus dan Maria Magdalena, betul? Yes. Pertanyaan saya, sorry, saya nggak bertanya dulu. Waktu Mas Zuma mencari tentang Alkitab Filipus, apakah Bang Zuma, oke lah katakan Bang Zuma baca kitab Filipus, tertulis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena.
Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam kekristenan, Bang Zuma akan berhenti di situ, terus bakal ngasih tahu semua orang kalau Yesus kawin. Tapi saya sebagai yang mengimani bahwa meragukan Alkitab Filipus ini, saya mencari lagi, saya nggak berhenti di situ. Saya lakukanlah pencarian itu. Jadi ini yang dari beberapa menit pas kalian ribut, saya melakukan pencarian. Apakah Filipus yang di dalam Gospel of Filipus adalah Filipus yang murid Yesus? Perlu ketahui dulu ya fakta bahwa tokoh Alkitab zaman dulu itu namanya banyak yang apa ya istilahnya, yang duplikat gitu. Contoh Barnabas saja namanya, yang pakai Barnabas aja ada banyak, yang pakai nama Yohanes saja ada banyak dan segala macam. Itu satu. Nah, kenapa saya berani meragukan kenapa Filipus yang di Gospel of Filipus itu bukan Filipus yang murid Yesus? Pertama, tadi saya bilang bahwa Gospel of Filipus itu ditemukan tahun 1945 di Nag-Hammadi di Mesir. Berarti itu saya bisa berasumsi dengan aman bahwa waktu konsili Nisea tahun 300 sekian ini Alkitab ini nggak ikut terseleksi. Pertama. Kedua, carbon datingnya si kitab Filipus ini itu di antara 138 sampai 300 Masehi. Yang mana itu kalau misalnya kita pakai logika, kecil kemungkinan Filipus masih hidup di tahun segitu. Kalau misalnya Filipus itu murid Yesus, katakanlah paling muda dia mengikuti Yesus umur 20. Kalau di tahun 130 dia masih hidup, kemungkinan umurnya adalah berapa? 100 sekian. Yang mana itu nggak mungkin di zaman manusia yang hidup selama itu, di zaman segitu. Di zaman Yesus manusia itu umurnya udah sama dengan kita, agak lebih panjang sedikit, tapi kecil kemungkinan 100 tahun. 120-30 tahun. Terus soal kitab Gospel of Filipus ini itu kebanyakan fokusnya itu di activity of pemimpin agama Gnostik Valentinus di tahun 130 sampai 198. Jadi sudah banyak, sekali lagi kuncinya jangan begitu ketemu tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mau obrak-abrik keimanan orang Kristen berhenti. Kalau saya cari tahu lagi dan ketemu dan mudah buat nyari taunya. Jadi ini bukan ribut soal keimanan lagi, kita sekarang ribut soal fakta sejarah mana yang benar. Gimana? Oke, saya boleh bicara, Bung? Monggo. Oke, baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya ingin tahu dari saudara. Shalom alaihim. Kapan kemudian Paulus itu menulis 14 kitabnya? Saya kurang tahu pasti. Waalaikumul maut ya Abdun Nas. Paulus itu kapan memulai menulis? Pada saat Paulus menulis kitabnya yang bernama Kitab Galatia, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Paulus pada zamannya sudah mengetahui dan mengatakan ada Injil lain. Itu satu. Berarti sudah ada berselebaran Injil. Itu juga Anda harus tahu. Catatan pertama dari hasil penyelidikannya, dia torehkan tulisan seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Sekali lagi saya katakan banyak orang. Ingat, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Lalu Anda mengatakan yang menjadi tolak ukurnya adalah bapak-bapak gereja. Bapak gereja tentu tidak hidup bersama dengan Yesus. Yang hidup bersama dengan Yesus adalah Filipus. Saya kalau sebagai Kristen, yang saya cari, yang saya kejar adalah catatan pengabaran Filipus itu tertulis di mana. Kenapa? Lukas tak pernah dipanggil, Paulus tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Petrus. Kalau didengar yang saya bilang tadi, harusnya
Filipus itu nggak hidup di Filipus yang di Alkitab ini Filipus yang di Alkitab dengan Filipus yang di Gospel of Filipus beda orang dong harusnya. Ya, kalau dikatakan beda orang, sekarang yang Anda jadikan temuan bahwa dia menulis 120 tahun kemudian, apa bedanya dengan yang menulis di Patmos? Bentar, bentar dulu, saya mau meluruskan satu dulu. Berarti salah dong yang Bang Zuma bilang Filipus ini berdampingan dengan Yesus. Loh, kan ada dalilnya, Bung. Oh, betul. Ada dalilnya. Di kitab saudara justru mengatakan itu. Ya, sorry. Dijebak saya. Berarti Filipus berhidup berkedampingan dengan Yesus. Betul. Filipus bukan Filipus yang nulis Gospel of Filipus, tapi betul. Bukan begitu. Dari mana Anda tahu? Dari hasil penelitian. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, bagaimana dengan yang menulis di Pulau Patmos? Siapa yang menulis di Pulau Patmos? Markus, yang juga disebut sebagai Yohanes. Tapi kan Markus juga hidup bareng Yesus. Apa dekat dengan kenal Yesus? Siapanya? Markus itu bukan Yohanes. Nama lain Markus siapa, Bang? Nama lain Markus siapa, Bang? Penulis Wahyu. Iya benar. Yohanes penulis Wahyu itu benar. Nama lain daripada Markus siapa, Bang? Yohanes Sabedius. Nama lain Markus itu siapa? Selain Markus, nama lainnya Markus siapa? Markus itu nama lainnya? Kalau Markus tuh nama lainnya saya nggak ketemu. Baca kitab saudara, Kisah Para Rasul 12:12, nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Oh, itu beda lagi. Loh. Gini Bang Zuma. Memang agak tricky membaca nama-nama tokoh kita. Salah itu. Sama nama beda orang loh. Yudas yang ada di kitab Yudas di Alkitab itu bukan Yudas yang mengkhianatin Yesus. Satu contoh. Oke, baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda percaya tidak bahwa Yesus memanggil Filipus? Itu dulu. Percaya, ada tulisan. Percaya. Anda percaya tidak bahwa malaikat berbicara kepada Filipus? Percaya. Percaya tidak kalau Filipus memberitakan Injil Yesus? Pada akhirnya ya, percaya. Oke. Kalau begitu, mana Injil Filipus itu? Emang semua murid harus bikin Injil? Loh, kan Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Paulus, Injil Markus. Dia memberitakan Injil Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bung, di dalam Markus 1, coba Anda lihat. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Iya, coba Anda baca. Dikerasin kalau perlu. Ini perikopnya Yohanes Pembaptis, Markus 1:14. Sudah Yohanes ditangkap, datang lagi Sugalia memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Yang sampai di tangan Anda Injil Lukas, Injil Markus, Injil Paulus, Injil. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Dua hal ini yang memberatkan kemudian Anda. Ya udah, silakan yang lain.